Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sunandar Suandana, mahasiswa semester 5, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teori klasik pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Topik ini penting karena menjadi dasar dalam memahami bagaimana sebuah negara dapat tumbuh dan berkembang secara ekonomi. Yuk, kita mulai pembahasannya. Abad ke-18 adalah masa perubahan besar. Revolusi industri mulai berkembang di Eropa. Dengan perubahan ini, muncullah aliran pemikiran ekonomi baru. Periode ini memunculkan ekonomi klasik, sebuah aliran pemikiran yang masih berpengaruh hingga saat ini. Pemikir seperti Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Malthus menawarkan ide-ide baru yang radikal. Teori mereka berusaha menjelaskan kekuatan pendorong pertumbuhan ekonomi. Ekonomi klasik menekankan ke pasar bebas dan intervensi pemerintah yang minimal. Mereka percaya kepentingan pribadi individu pada akhirnya akan menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Ekonomi klasik bukan hanya tentang teori abstrak, ia bertujuan untuk mengatasi masalah dunia nyata. Analisis mereka meletakkan dasar bagi kebijakan ekonomi di masa depan. Gagasan Smith, Ricardo, dan Malthus masih relevan di dunia global saat ini. Adam Smith, seorang ekonom Skotlandia, sering dianggap sebagai bapak ekonomi modern. Karyanya yang inovatif, The Wealth of Nations, yang diterbitkan pada tahun 1776, meletakkan dasar bagi ekonomi klasik. Ide-ide Smith berpusat di sekitar konsep tangan tak terlihat. Dia berpendapat bahwa individu dalam mengejar kepentingan pribadi mereka sendiri secara tidak sengaja meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kontribusi Smith yang paling abadi adalah analisisnya tentang pembagian kerja. Dia mengilustrasikan hal ini dengan contoh pabrik peniti, menunjukkan bagaimana spesialisasi meningkatkan produktivitas. Smith juga memperjuangkan perdagangan bebas, percaya bahwa negara harus berspesialisasi dalam barang di mana mereka memiliki keunggulan komparatif. Gagasan Smith tentang perdagangan bebas tetap menjadi pusat perdebatan tentang globalisasi dan kebijakan ekonomi internasional. David Ricardo, seorang ekonom Inggris, membangun fondasi yang diletakkan oleh Adam Smith. Dia mengembangkan lebih lanjut teori perdagangan bebas dengan konsep keunggulan komparatif. Ricardo berpendapat bahwa meskipun suatu negara dapat memproduksi semua barang secara lebih efisien, tetap masuk akal untuk berspesialisasi dan berdagang. Dia mengilustrasikan hal ini dengan contoh yang melibatkan Inggris dan Portugal yang memproduksi anggur dan kain. Prinsip keunggulan komparatif ini telah menjadi landasan teori perdagangan internasional. Ide-ide Ricardo menyoroti bagaimana spesialisasi dan perdagangan dapat menghasilkan manfaat bersama dan peningkatan produksi secara keseluruhan. Karyanya tentang distribusi pendapatan dan faktor penentu pertumbuhan ekonomi memberikan wawasan berharga ke dalam ekonomi kapitalis. Thomas Robert Malthus, seorang pendeta dan cendekiawan Inggris, menawarkan pandangan yang lebih pesimis tentang kemajuan ekonomi. Karyanya yang terkenal, An Essay on the Principle of Population, yang diterbitkan pada tahun 1798, memperingatkan tentang potensi pertumbuhan penduduk yang melampaui ketersediaan sumber daya. Malthus berpendapat bahwa sementara populasi tumbuh secara geometris, produksi pangan meningkat secara aritmatika. Perbedaan ini menurutnya akan menyebabkan periode kelaparan, penyakit, dan kerusuhan sosial. Teori Malthus, yang sering disebut sebagai jebakan Malthus, melukiskan gambaran suram tentang masa depan. Meskipun prediksinya tentang kelaparan yang meluas belum terjadi, karyanya tetap relevan dalam diskusi tentang keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya. Prinsip inti bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat membebani sumber daya terus bergema hingga saat ini. Neo-Malthusian modern menunjukkan isu-isu seperti perubahan iklim dan kelangkaan air sebagai bukti kekhawatiran Malthus. Gema pemikiran ekonomi klasik bergema melalui dunia modern kita yang saling terhubung. Teori Smith, Ricardo, dan Malthus menawarkan kerangka kerja yang berharga untuk memahami isu-isu ekonomi kontemporer. Globalisasi dengan jaringan perdagangan internasionalnya yang rumit adalah contoh utama.
Prinsip keunggulan komparatif mendasari banyak alasan untuk perjanjian perdagangan bebas dan rantai pasokan global. Pembagian kerja yang diperjuangkan oleh Smith telah mencapai tingkat spesialisasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, keterkaitan ini juga menghadirkan tantangan seperti ketidaksetaraan pendapatan dan dampak lingkungan. Peringatan Malthus tentang tekanan penduduk menemukan resonansi dalam perdebatan kontemporer tentang kelangkaan sumber daya dan degradasi lingkungan. Kebutuhan untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan adalah masalah mendesak yang menggemakan kekhawatiran Malthus. Teori ekonomi klasik tetap menjadi alat penting untuk memahami kondisi ekonomi kita yang kompleks saat ini dan membentuk masa depan yang berkelanjutan. Mereka menyediakan kerangka kerja yang bertahan lama untuk menganalisis isu-isu seperti perdagangan, globalisasi, dan alokasi sumber daya. Dengan mempelajari karya Smith, Ricardo, dan Malthus, kita mendapatkan wawasan berharga tentang kekuatan yang mendorong aktivitas ekonomi. Penting untuk diingat bahwa ekonomi klasik bukannya tanpa kritik. Namun, warisannya terletak pada kemampuannya untuk membimbing pertanyaan ekonomi utama dan memberikan titik awal untuk memahami sistem ekonomi. Saat kita menavigasi tantangan abad ke-21, wawasan ekonomi klasik dapat membantu kita membuat keputusan yang lebih tepat. Dengan memahami prinsip-prinsip pasar bebas dan keunggulan komparatif, kita dapat bekerja menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil. Pelajaran dari ekonomi klasik dapat berfungsi sebagai kompas untuk menavigasi kompleksitas ekonomi zaman kita.